Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan AutoCAD untuk menyelesaikan gambar support penyangga bentuk dummy seperti ini. Dalam konstruksi piping, seringkali kita mendapati bentuk support seperti ini. Biasanya dipakai di bawah elbow. Bentuk support seperti ini dinamakan dummy leg. Nah, bagaimana kita membuat dummy leg? Mari kita praktekkan. Kita akan menggunakan elbow ukuran 10 in. Kita copy saja elbow yang sudah ada. Kita tempatkan di bidang gambar kita. Kita akan taruh di sini. Kemudian kita agak geser sedikit. Dan kita naikkan sedikit. Ini adalah elbow 10 in. Kemudian kita gambar lingkar outside diameternya. Kemudian di sisi yang ini kita gambarkan juga lingkar offset diameternya. Kita rubah dulu kursornya ke posisi yang sesuai. Kita gambar. Sudah kita gambarkan. Dummy leg yang akan kita bahas, yang pertama bentuk dummy leg di center. Jadi kita gambar dari center elbow ini ke bawah, bebas terserah panjangnya. Kemudian kita akan menggunakan pipa diameter 6 in sebagai dummy leg supportnya. Kita lihat dulu spesifikasi pipa 6 in, outside diameternya 84.15. Kita gambarkan di sini outside diameternya 84.15. Kemudian kita lihat lagi inside diameternya 15408, atau bisa kita offset dengan ketebalan offset 7.11. Kita offset saja dengan ketebalan offset 7.11. Kita klik di dalam sehingga kita dapatkan inside diameter 154.08. Kemudian kita bagi 8 karena ini pipa 6 in ukuran kecil. Kita bagi inside diameter pipa dummy yang 6 in menjadi 8 seperti ini. Kita bagi 4 dulu, kemudian kita rotasi 45 derajat. Kemudian kita bagi lagi sehingga inside diameter pipa dummy sudah terbagi menjadi 8 bagian, masing-masing bagian bersudut 45 derajat. Kemudian inside diameternya kita copy saja ke sini biar lebih mudah. Kita selesaikan dulu secara 3 dimensi modeling bentuk penampang perpotongan dummy leg 6 in ke elbow 10 in. Kita gunakan menu surface, extrude. Kita sentuhkan sampai segini cukup. Tanda aktifnya di atas. Kita rubah dulu supaya tanda aktifnya di bawah. Oke. Kita rotasi 180
80 derajat seperti ini. Kemudian kita naikkan, kita tempatkan di pusat elbow lagi. Teknik ini hanya untuk memindahkan tanda aktif perpanjangan pipa supaya di bawah. Nah, seperti ini. Jadi tanda aktifnya sekarang di bawah. Kemudian setelah itu penampang potongannya kita bisa selesaikan dengan 3G dengan cara trim, pilih pipa dummy leg-nya, kemudian enter, pilih pipa elbow-nya, kemudian enter, kemudian buang perpotongannya. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Ini bentuk dummy leg 6 in ke elbow 10 in. Selanjutnya kita proyeksikan pembagian inset diameter ini. Kita proyeksikan, kita copy semuanya, kemudian kita tempatkan di pusat elbow yang bagian atas. Setelah itu kita buat garis, dilebihkan nggak apa-apa. Kemudian garis yang pertama kita pakai garis merah, kemudian yang kedua kita pakai garis berwarna hijau di bagian ini. Kita lebihkan dulu. Kemudian yang tengah kita pakai garis berwarna biru. Kita lebihkan dulu. Kemudian berikutnya kembali ke warna hijau, kita kopikan saja seperti ini. Kemudian yang merah juga kita kopikan seperti ini. Setelah itu kita buat garis vertikal dari center elbow yang di sini. Nah, kemudian kita garis horizontal. Ini bantuan saja. Kemudian kita move seperti ini. Saya rubahkan garis bantuannya berwarna putih. Selanjutnya kita extend garis-garis yang sudah kita buat. Yang merah kita extend, yang hijau kita extend, yang biru kita extend. Nah, ini mestinya yang merah, yang biru kita ganti karena ada garis double. Kemudian di bagian ini kelebihannya kita potong dengan cara di trim. Kita cek apakah garis yang kita buat sudah tercopy semua. Kemudian di arah vertikal kita tinggal proyeksikan dengan cara digaris dari yang merah terlebih dahulu. Kita selesaikan yang merah. Kita tarik ke sini, dari sini sampai memotong di lingkaran. Kita lebihkan dulu. Masih garis yang merah kita selesaikan sisi yang lain. Kemudian yang berwarna hijau kita selesaikan. Kita lebihkan dulu, masih yang berwarna hijau. Kita selesaikan. Kemudian yang berwarna biru
kita selesaikan. Setelah itu kelebihan di sini kita potong, kita rubah dulu kursornya supaya di bidang tegak. Sudah, kemudian kita pilih pembatas lingkaran untuk trim, kita buang yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita rubah ke kursor bidang tegak yang sesuai, kita gunakan front. Kemudian kita buat lingkaran dengan radius masing-masing garis ini. Kita awali dari yang merah. Oke, biar serasi langsung kita rubah color garisnya jadi warna merah. Sampai segini. Ini adalah memproyeksikan pembagian 8 ordinat ke bidang permukaan elbow vertikal yang mau dibuat dummy legnya. Kemudian hasilnya seperti ini, sudah terlihat garis merah di bidang permukaan elbow. Kemudian yang merah sebelah kirinya kita selesaikan lagi dengan cara yang sama seperti ini. Setelah itu di trim dengan pembatas garis merah ini, kita trim. Sudah jadi, dua sisi garis merah sudah terproyeksikan di permukaan elbow. Kemudian kita selesaikan garis yang berwarna hijau. Kita buat lingkaran dengan radius garis yang berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita trim. Sudah tampak di permukaan elbow garis berwarna hijau. Ini adalah proyeksi pembagian 8 ordinat dari support dummy leg yang 6 in. Kemudian kita selesaikan lagi yang berwarna hijau sebelah sisi satunya. Sebetulnya ini sama, tapi kita kerjakan semua untuk lebih menghafal cara membuatnya. Yang berwarna hijau sudah diproyeksikan ke permukaan elbow. Yang terakhir, yang berwarna biru, kita buat lingkaran juga. Dengan radius garis yang berwarna biru. Kemudian kita trim. Sudah terproyeksikan semua seluruh garis yang dari pembagian 8 ordinat di dummy. Kemudian bagian ini kita samakan. Ini adalah yang berwarna biru. Kemudian yang ini adalah tadi berwarna hijau. Kita samakan. Nanti yang hijau, perpanjangan proyeksi yang hijau akan bertemu dengan yang hijau, yang biru dengan yang biru, yang merah dengan yang merah. Oke, sudah. Selanjutnya ini kita copy. Kemudian kita potongkan yang biru sampai menyentuh di bagian yang biru seperti ini.
sampai perpendikuler. Setelah itu kita gerakan, kita cari penampangnya dulu dengan cara di strap di bagian aktif ini sampai ke bagian ini perpendikuler. Sudah terbentuk. Oke, penampang potongannya kita rubah warna biar agak jelas sedikit. Kita ganti dengan warna yang berbeda. Kita gunakan warna yang seperti ini, warna color 71. Setelah itu kita tinggal mencari panjang ordinat. Yang biru kita selesaikan terlebih dahulu. Kita potongkan sampai menyentuh yang biru. Kita selesaikan dulu. Ini kita hapus bantuannya. Kemudian ordinat yang biru satunya lagi di bagian atas kita selesaikan sampai menyentuh juga. Kemudian yang hijau kita sentuhkan. Video lagi. Kemudian garis yang hijau kita sentuhkan dengan yang hijau. Satu lagi garis yang hijau sebelah sini kita sentuhkan. Kita proyeksikan ke bagian elbow. Kemudian yang terakhir garis yang berwarna merah kita proyeksikan. Kita sentuhkan sampai menyentuh garis yang berwarna merah juga. Ini didapatkan hasil seperti ini. Kita tinggal memotongkan untuk mencari panjang ordinatnya. Baik, kita singkirkan dulu penampang yang sudah terjadi. Kita singkirkan. Kita tinggal mengerjakan perpotongannya biar jelas. Kita mulai memotong bagian yang berwarna biru. Kita trim seperti ini. Satunya di sini sudah terbentuk. Kemudian ini di trim dengan pembatas ini. Atau kita drag. Nah, kebetulan ini perintah trimnya tidak berfungsi. Kita drag seperti ini sampai menyentuh endpoint. Ini adalah ordinat berwarna biru. Yang pertama berharga 0, yang kedua berharga cukup panjang. Jadi ordinat puncak nantinya. Kemudian yang berwarna hijau kita potong.
kita trim, kita potong di sini, satu lagi kita potong di sini. Kemudian di bagian ini kita coba potong, mudah-mudahan fungsinya berfungsi. Nah, tidak berfungsi berarti kita drag saja. Kita tunjuk ini, kita pendekkan sampai perpendikular atau endpoint di sini. Kemudian yang ini juga kita drag sampai perpendikular. Kemudian di bagian sisi sebelah sini kita pendekkan juga. Seperti ini. Ini hasilnya akan sama seperti di sisi yang sebelah selatan. Tapi kita kerjakan semua supaya lebih bisa dipahami. Setelah itu yang ini kita trim dengan pembatas lengkung di permukaan elbow yang sudah kita buat tadi. Sehingga terbentuk ordinat yang berwarna hijau sudah terbentuk. Tinggal yang berwarna merah kita trim dulu berdasarkan garis lengkung di permukaan elbow dulu. Kemudian yang ini kita drag atau kita trim. Saya pakai drag saja biar mudah. Kemudian di sisi sebelah selatan satunya kita trim lagi. Kemudian yang ini kita drag. Pusat lingkarannya kita hapus. Sehingga sudah terbentuk 8 ordinat garis yang berwarna biru, hijau, dan juga merah. Kita coba kembalikan bentuk 3 dimensinya ke perpotongan ini biar lebih jelas. Maaf, ada yang terganggu di sistem perintah AutoCAD-nya. Nah, kita sudah pindahkan seperti ini. Kita kembali ke layar datar. Sudah terbentuk bentukan seperti ini. Ini ordinat yang berwarna biru, pertama berharga 0, kemudian yang berwarna hijau, kemudian merah, kemudian hijau lagi, kemudian biru yang puncak, hijau lagi, merah lagi, dan hijau lagi, kemudian ke ordinat biru. Selanjutnya dari ini kita akan gelar. Kita lihat sirkumferen keliling dari pipa 6 in. Sirkumferennya 528.73. Kita buat garis. Lima 528.73. Kita cek 528.73. Kemudian garis ini kita geser sedikit. Selanjutnya kita tinggal memindahkan. Karena ini dibagi 8, maka kita bagi dulu sirkumferennya 528.73. Kita bagi 8.
akan ketemu, kita ulang, 528,73 dibagi 8 ketemu 66,09. Kita buat lingkaran bantuan dengan radius 66,09. Kemudian kita copy ke kanan dan ke kiri. Ke kanan terlebih dahulu. Kemudian kita copy ke kiri. Langkah ini untuk membagi sirkumferen menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian. Kemudian kita pindahkan ordinat yang sudah terbentuk, yang berwarna biru kita tempatkan di paling tengah. Seperti ini. Kemudian berikutnya ordinat yang berwarna hijau kita tempatkan ordinat yang berwarna hijau akan menempat di bagian seperti ini. Kemudian ordinat yang berwarna merah kita tempatkan seperti ini. Selanjutnya ordinat yang berwarna hijau, satu lagi yang pendek, lebih pendek, kita tempatkan di bagian ini dan juga di bagian ini. Waalaikumsalam. 8 ordinat yang kita cari dari perpotongan bentuk Damilek ini sudah kita plotting ke sirkumferen. Kemudian selanjutnya dengan perintah rotasi kita bisa putar atau seperti ini saja juga tidak apa-apa. Kita coba putar supaya lebih mudah. 90 derajat menjadi arah mendatar. Kita putar. Jadi seperti ini supaya tampak horizontal. Selanjutnya kita gunakan 3 point untuk membuat kelengkungan perpotongannya seperti ini. 3 titik kita hubungkan jadi satu dengan 3 point. Yang ini juga. Di bagian ini kita gunakan teknik seperti ini. Kita buat lingkaran bantuan. Kemudian yang ini kita kopikan. Kita tempatkan di sini. Sudah terbentuk 3 titik. Kita gunakan 3 point lagi. Seperti ini. Selanjutnya kelebihan garis lengkungnya kita potong. Bantuannya kita hapus. Di sebelah ini dengan cara yang sama didapat, tapi kita cerminkan saja dengan perintah mirror. Kita cerminkan seperti ini. Kita pilih mirror 3 dimensi.
dengan garis cermin yang berwarna biru. Kita klik, sudah terbentuk. Selanjutnya kita tinggal ukurkan garis-garis ini. Kita coba menggunakan anotatif, dimensi linear. Kita ukur yang tertinggi terlebih dahulu seperti ini. Sudah tampak. Kita pindahkan dimensinya ke bagian ini. Kita sesuaikan. Nah, kita coba beralih ke top view, pandangan atas. Ini hasil kerja kita dari pandangan atas. Nah, garis dimensi ini saya rubah warnanya agak berbeda dengan garis berwarna putih. Kemudian ukuran dimensinya kita perbesar, arrow size-nya kita buat 5 misalkan. Sudah membesar. Kemudian teksnya, text height-nya kita buat 7, skala 7. Sudah membesar. Kemudian di primary unit kita pilih 0 angka di belakang koma. Sudah tampak. Kalau ini dianggap cukup, kemudian kita copy dimensi yang sudah kita format ini untuk mengukur ordinat yang lain di sini. Kemudian kita ukur ulang dengan cara di drag seperti ini. Sudah tampak ukurannya. Yang ini kita kopikan lagi ke bagian ini. Kemudian kita ukur ulang. Sudah kelihatan dimensinya 105. Ini ordinat yang berwarna merah. Kemudian kita kopikan lagi ke bagian ini untuk mengukur ordinat yang berwarna hijau. Kita ukurkan, kita drag kembali. Sudah kelihatan 32 mili. Sisi yang sini sama, jadi kita tidak perlu mengukur semuanya. Kemudian yang ini kita kopikan untuk memberi dimensi di garis sirkumferen seperti ini. Kita rotasikan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur ulang. Dengan cara di drag di sini kita ambil. Sudah tampak sirkumferennya. Kita lebarkan dikit. 529. Kemudian teksnya kita bisa atur dengan sudut teks rotationnya mungkin kita ganti 90. Sudah berubah. Selanjutnya pembagian per 8 bagian, kita ukurkan dimensinya. Kita ambil yang dari sini saja. Kemudian kita ukurkan kembali. Kita tempatkan di sini, kita atur 66 mili, sudah terbentuk. Ini adalah penampang template bentuk dummy 6 in ke elbow 10 in. Selanjutnya ini kita tinggal tampilkan di layout. Kita sudah menyiapkan,
kita ganti judulnya. Kita ganti judul 8 ordinat template drawing for dummy leg. Dummy leg 6 inci to elbow 10 in. Kita sudah masih ada yang belum betul, kita edit kembali. Ini kita ganti 14-nya dengan 10. 8 ordinate template drawing for dummy leg 6 in to elbow 10 in. Kemudian viewport penampilnya kita rubah dulu. Ini kita keluarkan biar lebih mudah. Yang ini kita keluarkan dulu. Kita garap viewport utamanya dulu. Seperti ini. Kita aktifkan. Kita sorotin pekerjaan kita. Ini tadi yang terbentuk seperti ini. Ini hasil pekerjaan kita. Kita atur ulang. Kita tampilkan template drawingnya dari pandangan atas. Seperti ini. Nah, sudah. Jadi sudah terbentuk. Ada tulisan yang terbalik, kita putar yang ini. Text rotationnya mungkin. Text rotation 90 jadi minus 90. Kita cek kembali di layout apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah. Kemudian yang ini harus 66, kelihatan seperti 99. Jadi ini text rotationnya juga kita ubah jadi minus 90. Kita cek kembali di layout. Tampilan layout sudah berubah, sudah lebih jelas untuk dilihat. Kemudian viewport penampil yang ini kita gunakan untuk menampilkan 3 dimensi. Nah, ini yang kita tampilkan. Jadi seperti ini. Kita nampilkan bebas, terserah. Kalau dianggap seperti ini cukup, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, kalau dianggap terlalu besar, kita perkecil viewport penampilnya. Mungkin bagian atasnya terlalu besar. Kita kembalikan ke viewport utama biar bergabung.
masih terlalu besar, kita perkecil kembali. Oke, cukup seperti ini. Kemudian viewport satunya lagi kalau kita manfaatkan bisa untuk menampilkan penampang potongannya. Kita harus keluarkan dulu. Penampang potongannya dengan cara seperti ini. Kita copy, kemudian kita pisahkan seperti ini. Setelah itu kita kembali ke layout, kita buka layout yang ini, kita perkecil terlebih dahulu. Setelah itu kita aktifkan layoutnya, kita sorot penampang yang mau kita tampilkan. Ini yang tadi kita kerjakan, bisa diputar sesuai keinginan, barangkali seperti ini yang diinginkan. Setelah itu kita nonaktifkan, sudah. Kemudian kita gabungkan ke gambar layout utama. Ini masih agak terlalu besar, kita demikian bagaimana menggambar 8 ordinat template drawing for dummy leg 6 in to elbow 10 in. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikembangkan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.